Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Baru 6 bulan memimpin, Prabowo Subianto langsung dihadapkan pada berbagai badai politik. Dari isu matahari kembar, tudingan presiden boneka, hingga tekanan dari purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan wakil presiden. Bagaimana Prabowo akan mengendalikan arah kapal? Akhir bulan ini, angin politik bergerak dari arah yang tak terduga. Sebuah dokumen berisi 8 tuntutan mencuat ke publik, ditandatangani oleh ratusan purnawirawan TNI dari berbagai matra, 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Nama besar Wakil Presiden ke-6 Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno juga tercatat sebagai pihak yang mengetahui tuntutan itu. Salah satu tuntutannya meminta MPR mengganti Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Tuntutan itu bukan gertakan kosong. Dokumen resmi Forum Purnawirawan telah sampai ke meja Presiden. Kamis, 24 April. Prabowo membahasnya langsung bersama penasihat khusus bidang politik dan keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana. Melalui Wiranto, ia menyatakan menghargai kritik, namun negara tak boleh gaduh. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Tak lama setelah munculnya 8 tuntutan purnawirawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merombak jajaran perwira tingginya. Total 237 perwira dimutasi, salah satunya Letjen Kunto Arif Wibowo, putra Tri Sutrisno. Dalam surat mutasi, Letjen Kunto dipindah jabatan dari Pangkogap Wilhan I menjadi staf khusus Kasat. Posisinya digantikan Laksamana Muda Hersan, mantan ajudan Presiden Jokowi. Tapi keesokan harinya, mutasi itu dianulir. Letjen Kunto tetap menjabat Pangkogap Wilhan I. Manuver maju mundur ini memicu spekulasi, mengingat peran Tri Sutrisno dalam pernyataan Forum Purnawirawan. Apalagi Letjen Kunto baru menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I sejak 7 Januari 2025, atau sekitar 4 bulan. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomay Sianturi angkat bicara, menepi semua spekulasi. Berarti tidak ada sangkut pautnya segala macam soal petisi 8 yang sama purnawirawan gitu ya gitu. Nggak ada sama sekali itu, Mas. Ini murni karena memang karena kebutuhan organisasi aja. Orang juga mau mengasumsikan, itu kan di staf khusus kan, itu pasti dipetik es kan, dikotakan. Ya belum tentu. Udah pati itu, yang namanya staf khusus itu belum tentu juga harus dikotakan. Mungkin dia sedang menunggu jabatan lain berikutnya. Isu-isu yang berkembang itu istilahnya namanya cocokologi, dicocok-cocokkan, digantung-gantuke gitu. Gara-gara Pak Kunto, anaknya Pak Tri Sutrisno. Pak Tri Sutrisno kebetulan kemarin menandatangani untuk para forum purnawirawan itu. Penggantinya Pak Hersan, mantan ajudan atau sesmennya Pak Jokowi. Itu kan tadi saya bilang ilmu cocokologi, cocok-cocokan aja sebenarnya. Nggak ada kaitan dengan itu. Di balik dinamika mutasi, spekulasi soal faksi di tubuh TNI makin nyaring terdengar. Sumber kumparan menyebut istilah geng Hambalang dan geng Solo bukan sekedar mitos. Tapi menurutnya, membaca peta loyalitas perwira tinggi tak sesederhana itu. Banyak perwira yang naik bintang di era Jokowi dan kini menjabat atas keputusan Prabowo. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ikut tersorot. Dalam karir militernya, ia punya jejak panjang bersama Presiden Jokowi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan merespons tegas ketika ditanyai terkait isu pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto.
karena ada teguran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Joko Widodo, Presiden ke-7 RI yang juga ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga angkat suara. Ia menegaskan tak cawe-cawe. Mutasi TNI sepenuhnya urusan internal militer. Pengamat militer menilai, membaca peta loyalitas di tubuh TNI tak bisa sekedar mengandalkan riwayat jabatan atau kedekatan personal. TNI sudah terbiasa dengan dinamika perubahan kepentingan. Ya persepsi publik yang seperti itu kan tidak terelakkan ya, karena memang faktanya kan itu terlihat ya, bahwa Pak Agus ini misalnya memiliki rekam jejak karir, rekam jejak pengalaman jabatan, pengalaman penugasan gitu ya, bisa dikatakan punya irisan dengan Presiden ke-7 kan gitu ya. Tapi apakah itu kemudian menjadi faktor yang sangat mempengaruhi ya proses-proses pengambilan keputusan di lingkungan Panglima ini, di lingkungan Mabes TNI? Artinya Pak Ambis itu sangat rentan terpengaruh oleh ini ya. Saya kira enggak lah ya. TNI ini punya fleksibilitas juga ya, punya pragmatisme dan kemampuan beradaptasi yang tinggi gitu ya terhadap ya perubahan-perubahan kepemimpinan, dinamika kepemimpinan kan gitu. Tapi spekulasi tak surut. Justru menguat saat Prabowo hadir tanpa Gibran dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD 6 Mei lalu. Di situ Prabowo duduk berdampingan dengan Tri Sutrisno. Dalam sambutannya, Prabowo bahkan menyebut nama Tri Sutrisno beberapa kali. Ia menegaskan, sikap kerasnya hari ini terbentuk karena didikan senior-seniornya di militer. TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Itu bagusnya Prabowo sana gitu. Dan bagi Prabowo nggak ada permasalahan juga. Ya, ini kan moral. Keperhatian di mereka ya, para pendarat itu termasuk berarti menunjukkan moralnya begini, kita negara dan bangsa sekarang ini prihatin gitu. Jadi makanya jangan menanggapinya ya secara negatif gitu. Jangan berprasangka, ini kan banyak kita ini berprasangka yang enggak ya. Suzon aja kan. Seharusnya kita positif aja. Isu matahari kembar hingga tudingan Presiden boneka menyeruak ke ruang publik. Sebagian orang curiga, Prabowo tidak memegang kendali penuh atas pemerintahan karena adanya bayang-bayang Jokowi. Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 tak lepas dari peran besar Presiden Jokowi. Setelah 4 kali kalah, Prabowo akhirnya menang bersama putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Di mata sebagian pihak, pemilihan Gibran dianggap sebagai gembok pengaman, agar kuasa tetap berada dalam orbit kekuasaan lama. Apalagi sejumlah menteri dan elit politik terlihat masih lebih dekat dengan Jokowi. Tak hanya itu, Prabowo juga tak ragu meneriakkan "Hidup Jokowi" di hadapan publik. Hidup Jokowi! Yang semakin menambah spekulasi bahwa kendali politik tak sepenuhnya berpindah ke tangannya. Namun di tengah riuh narasi matahari kembar, Prabowo memberikan penegasan. Sidang Kabinet Paripurna 5 Mei lalu menjadi panggung penegasan. Ia bukan presiden boneka. Pernyataan itu muncul tepat saat tekanan politik meningkat dari isu pemakzulan Wapres oleh Forum Purnawirawan TNI hingga pembatalan mutasi Letjen Kunto Arif. Sebuah penegasan simbolik bahwa Prabowo tak tinggal diam. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Menghadap Pak Harto, ya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran.
Bukan sekedar klarifikasi pernyataan, saya bukan presiden boneka, jadi sinyal kuat. Prabowo hendak memastikan pemerintahannya berada di atas pijakan otoritasnya sendiri, bukan bayang-bayang siapapun. Ya, pidato di istana kemarin itu sebagai sebuah penegasan secara verbal, gitu ya, sebagai sebuah penegasan secara lisan, gitu ya. Tapi hal-hal yang tersiratnya berupa kebijakan-kebijakan tadi saya sampaikan, gitu ya, dan adanya upaya-upaya untuk tidak memberikan ruang yang terlalu luas kepada Gibran sebagai wakil, atau memberikan peran yang tidak terlalu besar kepada Gibran sebagai wakil presiden, itu merupakan sinyal atau pertanda gitu ya, bahwa Pak Prabowo ini tidak ingin ada matahari kembar, atau tidak ingin asumsi penilaian di publik bahwa pemerintahan ini disinari oleh dua sinar matahari itu muncul di publik gitu ya. Mengelola kekuasaan memerlukan kalkulasi yang tepat untuk menekan pedal ataupun menarik rem. Sudahkah Prabowo menginjak gas penuh? Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.